kebetulan juga ceritanya kan tentang PKI tuh. Iya. Nah, jadi daripada nanti jadi gorengan publik, ya mending diundur dulu. Mengisahkan tentang drama percintaan seperti Romeo and Juliet di waktu yang saat itu emang Banyuwangi lagi ada permusuhan antara pihak Ansor sama PKI. Makanya aku nggak cocok dengan istilah couple atau cinta tuh harus berjuang, itu nggak cocok menurutku. Kenapa? gitu. Kenapa? Karena gini. Courting, Corner Thinking. Mari kita dengar. Oke, pada perjumpaan yang pertama kita bersama senior ya. Senior untuk yang di depan kamera. Jadi sekarang kayaknya lagi merambah ke belakang layar juga. Merambah ke dunia lain juga sih kayaknya. Oke, utama atau XTV, oke. XTV ya. Sibuk apa nih sekarang nih? Banyak sih sebenarnya kalau sibuk apa. Cuma kan dapat uang dari mana itu loh. Tapi kan aku lihat ada kesibukan lah film gitu kayak kemarin sama Amanda Manopo. Oh iya, itu ada syuting film lah ya. Kebetulan di Banyuwangi. Terus aku jadi kru di situ. Rencananya sih aku bukan dimasukin untuk jadi kru, tapi lebih ke kru ya kruco gitulah hitungannya gitu. Oh gitu. Aku kira tapi kruco semua hitungannya. Oh gitu. Itu apa sih? Filmnya udah tayang apa gimana sih? Sudah tayang gitu. Nah, bisa dilihat sih kayak di Netflix ada deh. Setahu gitu deh ada deh. Setahu kalau nggak di video sempat diundur ya? Ya, sempat diundur. Apa ya kira-kira? Itu dikarenakan menghindari memanasnya, kan itu kan hamin berapa pencoblosan kan. Oh gitu. Nah, kebetulan juga ceritanya kan tentang PKI tuh. Iya. Nah, jadi daripada nanti jadi gorengan publik, ya mending diundur dulu. Karena itu juga sudah sempat 3 hari tayang. Habis itu ya udah diundur. Jadi nih setting film nih memang setting PKI. Ya, Di era mengisahkan tentang drama percintaan seperti Romeo and Juliet. Oh gitu. Tapi terjadi di timeline di waktu yang saat itu emang Banyuwangi lagi ada permusuhan antara pihak Ansor sama PKI. Oke, menarik nih. Maksudnya percintaan ini gimana nih percintaannya kok? Jadi si cowok dari pihak Ansor, si cewek dari pihak PKI, mereka jatuh cinta. Nah, tapi kan golongan mereka kan lagi berseteru. Gimana nih caranya bareng nih gitu. Memperjuangkan itulah intinya kayak gitu sih. Oke. Untuk settingnya di Banyuwangi ya? Full di Banyuwangi, full di Banyuwangi. Di tempat-tempat hit Banyuwangi ya? Kayaknya aku lihat juga ada yang bukan hanya di belakang layar, ada yang di depan layar sih. Kemarin. Aku? Iya. Kalau depan layar kan itu apa itu? Film pendek gitu. Oh, film pendek itu? Ya, itu film pendek. Terus ada juga film layar lebar. Ini tayang kapan ya Mas? Gak tahu. Ya, dekat-dekat inilah. Iya, promosi aja ya teman-teman. Oh, itu main itu? Ya, jadi pemeran. Cuma aku tidak dimasukkan ke poster karena ada sesuatu gitu. Bukan yang negatif, bukan. Ini lebih ke kejutan di cerita itu gitu loh. Oh, kejutan. Iya, itu kejutan mengenai itulah intinya kayak Maksudnya kok sampai bukan yang negatif atau positif apa nih maksudnya gitu? Ya kan biasanya kan ada orang ada masalah akhirnya sama produser, lu nggak masuk ke poster aja gitu kayak gitu kan. Ada kayak gitu kasus kayak gitu tuh ada. Ini sama si cewek apa gitu? Oh enggak. Gitu. Kalau ini emang dipersiapkan untuk kejutan di belakang. Oh kayak gitu. Jadi ya terlihat tidak penting tapi penting gitu. Apa sih kesulitan kok kayak di dunia kayak gini, dunia peran sama di belakang layar gitu? Kalau belakang layar ini gimana ya? Jadi kan film itu kan sebenarnya cerminan dari hidup kan
gitu. Cuma ini kan disisipin sama ilusi apa yang kita ingin buat supaya emosi itu kerasa. Nah, kalau di film kan misalnya kita suka nih sama cewek gitu kan. Aku suka sama kamu loh. Cuma ngomong gitu doang kan kurang kan. Iya. Nah, jadi ada yang kayak Dar, gue benci sama lu gitu kan misalnya gitu. Ada sisi Iya, ketegasannya. jadi emang ada apa ya? Gimana ya? Ada kutipan kayak gini. Film is bigger than life. Ya, gitu. Jadi film lebih besar daripada hidup. Karena kalau segala sesuatu emang dibikin senatural mungkin ya nggak akan mengena di hati kayak gitu loh. Jadi lebih apa ya? Kita bikin jadi ada emosinya, lebih berasa 2 kali lipat. Karena kan itu di layar kaca. Mungkin kalau orang ngomong langsung begini, ngomong dengan natural itu enak gitu, didengarnya bisa kerasa perasaannya. Tapi kalau di film kita ngomong biasa kayak di depan kamera kayak gini kita ngobrol, itu nggak berasa kalau kita ngobrol biasa kayak aku benci sama kamu nih gitu kan. Kayak aduh aku tuh benci sama kamu kayak gitu. Ada penegasannya ya. Iya, jadi kayak ada kayak visual yang harus kita perlihatkan kalau kita tuh lagi benci orang, terus kita lagi apa kayak gitu, lagi cinta sama orang tuh harus ada penegasan tertentu. Kayak Percaya gitu nggak sih di dunia film itu ada yang kayak seseorang itu kayak si aktor atau si cewek itu terlampau mendalami peran hingga Oh, apa ya? ini kayak ke bawah. kayak alur hidupnya yang real, yang nyata itu kayak ikut gitu loh. Misal, Ada itu konsepnya kasusnya itu banyak dialamin sama teman-teman yang baru belajar di dunia film. Biasa kayak gitu, di seni peran, Seni peran. Kalau di dunia film kan kita lebih ngomongin ke manajerial, kekompakan seperti apa kan. Kalau seni peran itu kalau orangnya nggak bisa ngontrol emosi setelah project nih misalnya, si A jatuh cinta nih sama si B misalnya gitu. Nah, itu dia syuting, acting tuh. Kan pasti dipush kan dua-duanya. Gimana caranya harus menghidupkan suasana dan menghidupkan emosi memperlihatkan emosi biar bisa ke-record gitu kan. Nah, ada treatment khusus dan nggak semua orang itu sama treatmentnya. Misalnya kayak aku ditunjukin naskah, terus habis itu gimana nih cara nge-trigger emosi ini biar keluar kayak gitu. Ya kalau aku sendiri, aku harus tektokan. Si pemain juga harus mancing yang lain kayak gitu. Nah ada yang harus nginget-nginget masa lalu dulu misalnya. Oh, untuk ngambil emosinya itu ya? Iya, ada yang meditasi dulu kayak gitu. Apalagi yang kayak emosi-emosi yang apa ya, bisa dibilang ekstrim. Ekstrim itu seperti orang psikopat yang lagi rewel. Itu ekstrim. Jadi gimana nih, psikopat ini kan agak bahaya nih. Apalagi kalau ada orang yang baru belajar tapi langsung kena ya di situ, tek gitu. Nah, dia nggak berusaha untuk setelah syuting itu dia nggak balik, maksudnya nggak mengembalikan personanya dia, itu bisa kebawa bisa. Makanya kan cewek-cewek juga, ini biasanya nih teman-teman yang baru belajar ya, oke, hati-hati ya cewek-cewek ini ya, karena gampang baper, kayak gitu. Karena cewek itu kan 80% pakai emosi, pakai perasaan, kayak gitu kan. Sedangkan cowok-cowok kan ya logika kan, kayak gitu. Nah yang ditakutin kan kalau hal-hal seperti itu kan kebawa ke dunia nyata gitu. Maksudnya ke kehidupannya nyatanya dia kan. Iya, maksudnya ke kehidupan nyata gitu. Misal di dunia film tuh dia habis ngalamin kejadian kayak kisah percintaan yang pelik, nyampe udah kelar nih, film udah kelar, nyampe ke dunia nyata real. Kebawa tuh emosi yang dari film tuh. Nah, jadi dia kayak takut gitu jalanin. ada kan kayak gitu kan. Kayak yang bahaya tuh sebenarnya ketika misalnya triggernya apa nih misalnya. Oh, dipicu sama masa lalunya dia yang kayak kamu di sini sakit hati misalnya. Nah, dia di pikirannya dia itu dia sakit hati sama orang kan yang masa lalunya dia kan. Iya. Nah, sakit hati terus gagal move on kayak gitu ceritanya kan misalnya di situ. Nah, ketika selesai syuting ngubungin orang itu akhirnya. Itu ada yang begitu. Padahal udah clear hubungannya. Nah, itu loh maksudnya yang kebawa kan berarti kan. Gini Mas, aku lihat kan sampean itu kan apa ya,
Jakarta banget gitu loh. Ya. Apa ya? Apa logat? Ya logatnya bahasanya Jakarta banget. Dari mana sih awalnya sih? Jadi gini, aku itu dari kecil hidup sama nenek di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Ya, itu sampai di usia pindah-pindah sih sebenarnya. Dari kelas 3 semester awal, aku ditarik ke Jakarta. Jakarta, oke. Nah, jadi semester kedua kelas 3 SD, itu semester keduanya aku di Jakarta. Jakarta. Nah, itu baru pertama kali ada kayak, kalau nggak salah, baru pertama kali ada semester. Istilah semester, Istilah semester. Nah. Dulunya emang apa sih? catur bulan. Oh gitu. Ya, catur bulan. Nah, terus habis itu sampai naik ke kelas 5, aku balik lagi ke sini. Kelas 2 SMP balik lagi ke sana sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Terus Sampai usia berapa itu ya? Usia 19. 19 Usia 19 tahun di sana. Sempet aku lihat tuh ya yang kemarin-kemarin lah aku dapat info sempat main di apa di acara Trans TV gitu kayak Oh, itu dulu. Iya bener. Setelah lulus ya 19 itu oh iya bener. 19 itu lulus kan. Aku 19 tahun kan lulus. Nah, terus syuting dulu, dapat 3 tahun di sana baru pulang ke sini. oh, sketsa itu ya sketsa. Iya, sketsa Trans TV banyak banget. banyak. Emang aku sering. Pertama kali pengalamanku untuk itu kan figuran ya sebenarnya. Figuran. Itu figuran. Jadi aku pertama kali figuran itu di sinetron. Ada dulu lah, mungkin teman-teman yang udah lama juga yang udah ya umur kita sama lah gitu kan ya. Itu pasti tahu Nada Cinta, Mikha Tambayong sama Randy Pangalila. Nah, itu pertama kali aku pengalaman jadi ekstras. Dan itu dibayar 30.000. Di Jakarta. Iya. Tahun 2000 10. 2010 30.000. 30.000. Yalah. Nah, kan kalau syuting kan makan udah ditanggung kan. Tapi itu satu hari full apa cuma Iya. 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 yang padahal di frame-nya itu kan nggak seberapa sih. Iya, emang kan porsi Tapi- dari frame itu kan sebenarnya menentukan beban kita juga, men. Iya. Gitu kan. Iya. Ya wajar lah, cuma lewat-lewat 30.000. Cuma ternyata budgetku saat itu tuh harusnya 50 gitu. Jadi ada temen kan karena sudah beberapa bulan di situ kan, jadi ada temen yang ngasih tahu lu ngapain di sini digituin kan. Hah? Maksudnya gimana? Ya apa? Lu tuh ternyata gini. Ekstras, figuran itu ada kelasnya. Gitu. Kelasnya A, B, C. Nah, kayak gitu. C ini warga, Harga. terus let's say anak muda, tapi yang sorry ya, kita kalau ngomongin film itu harus stereotip. Yang fisiknya emang kurang ganteng lah, intinya kayak gitu. Iya. Kurang cantik kayak Iya, gitu. iya. Nah, itu pasti C. Kayak gitu loh. Oh. Biasanya kampus. Biasanya kampus ini anak-anak kampus ini tapi yang nggak terlalu yang ini banget gitu. Itu apa itu? Kalau bisa dibedain kayak kelas A, B atau C? Itu dilihat dari fisik dulu pertama. oke. Nah, terus proporsional tubuh tinggi apa kayak gitu-gitu. Nah, yang B ini better. Biasanya dia ini kalau misalnya ada film itu filmnya emang agak yang layar lebar. Oh gitu. Soalnya budget beda. Kalau dulu nih ya, mungkin sekarang itu mungkin kelas C ini masih di angka 100.000 mungkin. Sekarang 100.000 seharian. Kayak tapi. penonton bayaran gitu ya? Ya, kalau penonton bayar masih oke, masih duduk. Iya. Karena duduk terus AC-an di dalam ruangan ber-AC enak gitu. Cuma emang kurangnya dia kan nggak ada makanan kalau nggak salah, sama snack. Jadi nggak dapat makan, dapatnya snack. Nah, itu juga dia per tapping. Tapping itu cuma paling 2 jam. Gitu. Ya, 2 jam tapping itu, satu tapping. Jadi nggak terlalu nggak terlalu seharian ya gitu nggak ya. terlalu seharian gitu loh. Sedangkan kalau di film itu 100.000 tuh seharian. Mungkin dapat makan kayak gitu kan. Nah, terus masuk ke B. B itu mungkin sekarang masuk ke berapa ya? 150 mungkin. Kalau ini ngomongin sinetron ya, bukan film layar lebar. Film layar lebar sebenarnya lebih banyak bayarannya gitu loh. Kalau A itu biasanya dialog. Oh, udah dapat dialog nih, udah Dialog. dapat lah dikit-dikit gitu. Nah, terus dari segi look bagus, kayak gitu rapi.
apa namanya, dia nggak akan gini, pasti jadinya kantoran. Oh, oke. Figuran kantoran, kalau nggak temen dari pemeran si utama ini. Misalnya kayak ada dialog, bro, lu tadi dicariin tuh sama guru. Gitu. Kayak gitu doang. Itu gitu doang tuh. Itu ya sekitar 200.000 mungkin, 250. Kayak gitu. Sinetron. Suster gitu ya. Ya, Suster. sinetron itu biasanya kayak Polisi, gitu. Dokter, polisi. polisi. Iya. Itu tuh kelas Itu A kelas sebenarnya. A. Nah, kalau ngomongin layar lebar itu lebih di atas itu. Kalau dialog tuh biasanya 500. Ya. Lumayan tuh. Ya, 500. Itu udah dipotong, Bro. Itu dipotong, Bro. Banyak itu motongnya, Bro. Kalau film layar Udah ada lebar. PPN-nya berarti. Aduh, itu sudah ada itu dipotong sama PPN itu. Oke. Kayak gitu. Kayak paling sekitaran. Jadi rencana ke depannya gimana kira-kira? Untuk Kalau saya sih karena saya di film itu sangat cinta ya sama film tuh. Apalagi apa ya, entertainment lah jatuhnya ya. meskipun untuk kalangan nggak menyeluruh gitu loh. Untuk film ini kan nggak bisa dibilangin menyeluruh. Segmented gitu maksudnya. Iya, segmented gitu loh maksudnya. Ya gimana ya? Tapi kalau emang di kota kecil sendiri juga kan Iya emang kan? agak susah kan. Iya kan, agak kan? susah kan, kerasa kan itu. Di kan? kota kecil ya. Kan banyak tuh kota kecil tuh kan. Ya emang agak nggak berkembang kalau misalnya di kota-kota masih bisa dibilang masih berkembang. Jatuh kota berkembang bukan kota yang bisa dibilang kayak jadi industri, sebuah film itu bisa jadi industri itu emang susah. Cuma gini, aku mikirnya gini, kota itu aspek itu akan gini, sebuah aspek akan berjalan. Oke. Misalnya dunia perfilman ya. Kita ngomongin perfilman kan. Perfilman ini kan berjalan ketika ada satu kampus Oke. atau apa ya istilahnya tempat pembelajaran yang emang mengadakan segmen itu gitu loh. Misalnya ada kampus tentang perfilman, pasti jalan. Film itu pasti jalan. Yang Saya- mengenai kampus ya, Heeh. makanya nggak salah ya, yang udah 5 tahun yang lalu sih. Apa ini? Isunya kan kayak KKN, itu kan peristiwa kampus tuh kan. Oh iya. Iya, kampus sama horor lagi kan. Ya. Kalau yang laku di Indo ini kan memang horor gitu kan. Laku lah, Ya, laku. Asia Tenggara Asia itu horor emang raja masih. Karena franchise paling apa ya? Paling enak dimakan gitu loh. Oke. Itu istilahnya genre paling enak lah intinya kayak gitu. Kalau cinta-cintaan ya kita lebih oke sih paling biasanya kan Korea kan. Korea tuh mulai Korea Selatan ya. Itu mulai jadi raja dari banyaknya. Kita kan taunya ngerti kalau orang awam kan Hollywood gitu. Oh, Hollywood. oke. Selain Hollywood apa? Bollywood. Bollywood. Nah, ntar lagi ini ada yang muncul nih Korea Selatan. Ini Dengan filmnya drakornya ya, dengan nggak drakor juga, Bro. drakor juga bukan. Kamu harus nonton film-film layar lebarnya mereka. Itu horornya pun lebih kena daripada Hollywood. Hollywood sekarang itu template. Kayak itu. Kalau kayak Korea itu horornya apa ya? Masa kunti juga gitu. Enggak, banyak dia. Dia Kalau barat tuh kan kayak vampir gitu kan. ya, Kalau- itu kan lebih ke apa ya? Ciptaan dari fantasi mereka aja sebenarnya Iya. kan. Kalau Korea ini apa nih? Kayak kita, sebenarnya pocong itu fantasi kita tuh bukan sih? Iya sih. Apa tuh? Enggak kan? Jatuhnya enggak. Kamu belum pernah ngeliat pocong tapi belum kan? Belum. Nah, pasti kalau pernah ngelihat Nggak mau juga. Ya, nggak mau juga sih. kalau kita tuh base gini, Asia Tenggara itu pasti base dari kebudayaan. Ada unsur budaya. Iya. Nggak lepas dari itulah. Iya, Kayaknya pasti semua nggak film gitu. deh, kayaknya semua film deh kayak gitu. Kalau Hollywood enggak, Oh, bikinan. Jadi karakter misalnya ada hantu. imajinatif ya kesannya. Iya, Nah, itu mungkin itu yang merasa istilahnya apa ya? Ada lah, aku nggak bilang Hollywood itu tidak ada yang dari unsur budaya, nggak ada. Pasti ada gitu. Cuma banyak film-filmnya apa ya? Bisa dibilang film-film bikinan yang emang kayak gitu-gitu. Itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tergantung cara bikin emosinya di film. Tapi gini, kalau ngomongin imajinatif, dia tuh membaca masa depan. Apa ini? Kalau kayak dunia barat dulu, Ah, kayak misalnya ada dulu tuh orang terbang tuh yang pakai sepatu terbang, seret. Jadi kan sekarang ada.
Iya kan? Oh gitu ya. Iya kan? Kayak baca masa depan. Banyak yang terjadi kan jatuhnya. Jadi ya banyak sih Hollywood ini kan sebenarnya kan konspirasinya juga banyak kan. Iya. Banyak yang bilang kalau apa yang dibikin sama Hollywood sekarang itu akan terjadi di 15 tahun ke depan kayak gitu kan. Biasanya Itu kayak gitu loh, kayak mobil terbang. Iya kan? Ya Ada kan, bro, ya? ada. Misal kalau mereka buat film Transformer nih, set, bisa Ada robot sekarang kan? ada robot, mobil pun bisa kayak gitu kan? Iya bener. Set, bisa apalagi sekarang kan teknologi terbaru kan. Nah, ya, itu kelebihan kalau kita misalnya ngelihat sebuah apa ya? Kita mau bikin sebuah ilusi nih gitu. Iya sih. Ya kan? Kan itu muncul dari ide. Kelebihannya Hollywood tuh itu apa dia itu dipikirkan logiknya. Itu kelebihannya mereka tuh di situ. Dia tuh Jadi bisa dijangkau oleh nalar nih. iya, jadi kayak gini deh, Iron Man aja deh. Iya Iron Man. Gitu. Kalau dilogikakan lagi kan gila. Reaktor segitu kecilnya kan maksudnya kan. Segitu kecilnya terus apa namanya? Bisa menghidupi tenaganya itu sebesar satu kota kan Iya, gitu. iya. Katanya kan gitu kan kata Iron Man itu. Nah, bisa jadi itu kan reaktor fusi toh Iya. gitu. Tapi versi mini, versi gedenya kan di mana? Di Cina kalau nggak salah. Atau di mana tuh? Dia lah ada reaktor versi besarnya gitu. Gimana tuh cara kerjanya tuh? Ya apa ya? Membalikan fusi. Jadi apa kayak fusi itu kan gerak nih. Yes. Ini terus gerak kayak makin lama makin cepat. Nah, itu jadi tenaga. Kayak gitu. Oke, sekarang aku tarik lagi nih. Kan Nah. dulu kan dari Jakarta sampai ke kenalnya dunia peran di situ kan. Lalu ya kan. Iya, kalau suka dunia peran itu ya di Iya. Jakarta sih. emang. Akhirnya balik sini tahun berapa nih? Balik sini 2013 lah 2013 ya. balik sini lagi. Balik sini. Karena ini sih nenek. Oke itu. gitu. Karena aku besar sama nenek. Nenek udah mulai sepuh, jadi aku ikut barengin, jadi nemenin. Karena di antara semua adik-adikku, istilahnya saudara, itu yang paling dekat sama nenek aku. Nenek dari papa ya. Gitu, kan papa kan 3 bersaudara, ya kan sebenarnya kan cucunya nggak aku dok, gitu kan. Cuma kan yang paling dekat sama aku dan satu rumah kan dari kecil kan aku. Nggak berat tuh, maksudnya kayak di Jakarta kan memang Berat bro, berat bro. dunianya kan gitu kan. Berat bro, berat. Habis itu ke Banyuwangi gitu. Andaikan aku tidak pulang mungkin ya 2013 tuh aku mungkin main mungkin di anak jalanan. Oh gitu ya. Karena waktu itu sudah sebelum aku pulang tuh sudah ada kayak tawaran di sinetron sih ya. Iya. Ya mau gimana Sempat di maksudnya? series juga kan? Ya cuma kan itu talent dialog. Iya, udah dapet dialog. Iya tuh. udah dapet dialog. Eh, Kalaupun nggak pulang itu misalnya aku nggak pulang, misalnya aku tetap di Jakarta gitu. Ya mungkin aku bisa aja jadi kru atau mungkin aku ya aktor gitu aja udah. Kayak gitu kayak apa namanya? Waktu itu aku sebelum pulang itu ada tawaran dari Cinta Cenat Cenut, Cinta Cenat Cenut. Smash. Oh, Smash. Oke. Iya. Oh, terus You aku know me so well gitu. Tapi yang kedua, yang ini season 2, yang series yang kedua. yang itu udah di Banyuwangi kan yang ini loh, yang Apa itu? yang katakan putus itu loh. Oh iya, iya, katakan iya. putus. Heeh. Katakan putus yang Katakan putus. yang ceritanya tuh kayak ceweknya tuh selingkuh sama orang pelabuhan tuh kan. Ya, sama bapak-bapak. Bapak-bapak gimana sih caranya? Kok bisa? Ya sebenarnya kan kalau kayak gitu kan tergantung kita ngikut sama sutradara di situnya kan. Oh gitu. Itu ada naskahnya, Bro. Oh, itu naskahnya. Itu ada Tapi naskahnya. emosionalnya dapat loh. Kayak siapa tuh yang cowok tuh? Oh, si ini. Siapa? Kumu. Komo. Dapat ini guys, ini apa lu gitu-gitu kan dapat kan? Aku jujur saja ya waktu itu pas di Katakan Putus itu aku merasa terintimidasi sama si Kumu. Oh, Jadi gitu. ketika lu nggak bisa gini, kamu nggak bisa ya misalnya barengin ngesetarain emosi sama pemain. Iya. Itu kadang emosi pemain itu bikin kamu kaget. Oke. Nah itu bisa kalau misalnya kamu sudah emang cukup apa ya, cukup akrab sama dia, itu kamu bisa ngikut. Bisa ngikut. Nah
Masalahnya adalah aku pas Iya, lagi iya, reading iya, naskah, iya, 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 aku lagi reading iya, naskah, iya. aku nggak ada kayak untuk bisa apa ya, akrab ke Iya, Komo iya, tuh nggak iya, bisa. Jadi aku ketemu dia itu pas di hari H. Oh gitu. Jadi agak ada Syuting. jarak gitu ya. Nah, agak ada jarak. Ketika dia ngegas, jer, aku langsung anjir, langsung Iya. cuuu, Takutnya gitu. kalau kita ngegas juga nggak ada di itu ya. Nggak kepikiran, Nggak kepikiran. ngeblank aku langsung, Iya, iya. ngeblank. Harusnya kalau misalnya ada akrabnya kan, misalnya bang nanti gua ngegas ngasih, oh nggak apa-apa gini. Oh ya. Tapi kalau dipikir-pikir kan gini ya. Orang mau putus kok segitu ribetnya gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan dipikir "Ya, putus-putus aja bro gitu. Iya bener. Iya Ya kan balik lagi kan, jatuhnya kan itu kan di layar kaca kan, itu Iya. kan di layar kaca. Jadi jatuhnya film kan, Iya. ya kan, film. Oke. Jadi film is bigger than life, tetap gitu aja. Iya. Sebenarnya kalau mau putus aja udah. Putus-putus aja. Iya, putus-putus gitu. aja udah. Cuma kan kebutuhan industri ya. Iya bener. Sampai, ngapain lu buru-buru mau putus? Ini lo kan bisa dibicarain baik-baik dulu. Iya. Heeh. Enggak, aku mau putus sekarang. Yes, putus Segitu kan. Putus-putus aja gitu. Enggak, aku lihat nih sekarang orangnya di pelabuhan gitu. Iya. Pelabuhan ada nih. Nih ada buktinya nih. Nggak ada Ini, buktinya nih. gitu. Ngapain kalau dipikir-pikir ya putus-putus aja kan gitu. Iya. Waktu itu aku namanya siapa waktu itu aku lupa. Aku harus nonton lagi kayaknya. Oke. Gitu Tapi sih. kalau untuk di sekarang nih kesibukan di kota ini apa nih? Editor video iya, terus bikin apa namanya film pendek iya. Aku mau bikin ini sih, kelas acting. Oh, kelas acting. Oke. Ya mau bikin kelas acting, cuma mungkin bakal kolaborasi sih sama orang-orang setempat lah. Info lah, boleh lah kita ikut lah. Oh gitu. Ya, apalah, angkat apa gitu, angkat ceweknya gitu maksudnya gitu kan bisa kan kayak gitu kan. Ngangkatin Apa barangnya, oh, barangnya gitu. ceweknya. Iya, tapi barang gitu yang berat gitu, bukan barangnya Bukan itu kan? agak ini loh. Bukan barangnya itu kan? Iya, gitulah maksudnya gitu. Ya intinya ya kegiatanku cuma ya itu sih, cuma bikin film pendek. Kalau bikin film pendek kan nggak bisa kayak sebulan sekali ya gitu. Iya. Kayak sih bakal aku sibukin untuk ya itu bikin apa namanya kelas acting sama paling bikin konten pendek yang cuma semenit setengah kayak gitu sih, kayak buat kebutuhan reels. Kebutuhan reels. Ya konten kreator bro, gitu. Harus oke. produksi bro. Produktif Kalau- banget ini. Iya, kalau lihat reels aku ini kan sering lihat Apa situ itu? nih. Ya. Di ini loh di dunia jedak-jeduk nih. Oh gitu. Oke. Ini Ya kan? malam sampai pagi ya, malam sampai pagi ya. Guys, ini Jangan lupa ya, di follow malam sampai pagi.id. Ya ini lagi rehat. Molek gitu ya malam sampai pagi kan. Iya, mulai kan. Molek kan gitu. Mulai kan. Kenapa nih kenapa? Seru aja gitu loh, seru. Ya seru lah. Seru. Kalau seru sih, cuma Seru. apa namanya dunia malam itu kan identiknya kan nokip kan gitu kan, minum kan. Iya, Nah iya. itu yang sebenarnya ingin aku jauhi sekarang gitu. Oh gitu. Iya maksudnya aku pengen jauhin, aku kurangin. Tapi kan itu memang berjalan seiringan kan itu kan. Iya. Memang. Nah sebenarnya lagi gimana caranya ya? Kok kayaknya gue kalau misalnya terus kayak gini capek banget kayak gitu. Oh, gitu. Capek men. Jadi gini, dunia entertainment itu topeng men gitu loh. Oh, gitu. Topeng. Ada yang di belakang jelek-jelekin kamu tapi juga ntar ketemu di sana say hi, tetap say hi. Wah bro, wah. Ada. Iya. Bro gua nih apa yang ngomong gitu? Langsung gitu. Bro gua nih, gitu. Apalagi kalau udah mulutnya cewek. Halo baby. Padahal itulah dunia entertain. Gak gimana ya? Dunia entertain itu ya mengharuskan kita untuk menggunakan dark trade kita. Tahu dark trade? Iya, ya? iya, iya, Dark trade kan ya, maksudnya kan ada 3 tuh sifat gelap kita Iya, kan. Gitu. Nah kita harus menggunakan liciknya kita, narsistik kita gunakan, terus cerdik
cerdiknya kita itu harus kita gunakan sih. Kayak gitu kalau di dunia entertainment. Ya maksudnya bukan dunia malam doang, film juga begitu sebenarnya. Kalau nggak terlalu deket banget ya nggak usah ikut campur, udah gitu aja. Itu aja sih. Apalagi ya? Apalagi nih? Apalagi soalnya aku kan gini. Kalau sekarang ini kan kesibukannya kayak gini kan. Ini program baru nih kan sebenarnya program Oh baru gitu. nih, ya. Kalau yang Episode pertama berarti nih? ya kalau yang ya ini karena memang ini orang yang dulu nyemplungin ya. Oh ya, saya Ya kan? nyemplungin ya. Ya kan nyemplungin dia Nah. kayak gini. Jadi mending bahasa sekalian lah gitu. Cuma yang kemarin-kemarin kan main di musik gitu kan. Agak berat tahu sendiri kan kalau Kalau aku tuh agak buta sih sama musik itu. tapi kan tahu kan. Mungkin karena agak buta bukan karena lebih ke taste musiknya, tapi buta siapa orang yang di Banyuwangi yang emang bergelut di situ, kayak gitu loh. Iya, Aku emang ada temen yang sesama penyanyi kan, kayak istilahnya sama penyanyi aku kenal kayak gitu, kayak singer aku kenal. Cuma kan nggak kayak produser di sini itu siapa, arranger yang baik itu yang bagus siapa di sini aku Iya. nggak tahu. Soalnya itu memang berat. Dia musik itu memang berat. Bukan gini loh, bukan kan gini ya, semakin kita ke atas tuh kan, maksudnya usianya semakin kita ke atas kan bukan hanya gerak melalui yang kita senang aja kan. Iya. Iya kan? Kan harus seiringan kan. Kita harus realistis. Realistis kan. Iya, benar. Bukan ini ngomongin uang aja bukan. Ya tapi kita mix dari keseluruhan lagi ya, kita happy jalaninya, terus kita ya ada uangnya gitu loh. Maksudnya ngasilin kan gitu. Musik kan di Banyuwangi kan berat. Kalau idealis berat, bro. Iya, berat. Karena aku ngerasain di film juga idealis tuh berat. Saya untuk nyentuh gini loh, jangankan gini. Ya kecuali memang inilah di Banyuwangi kan pasarnya osing kan. Itu pun masih kalah sama Jawa kan, ya kan? Iya, ini Jawa Tengah. Ya, apalagi pop. Kita kan kadang main Pop Jawa maksudnya kan? Kalau pop Atau Jawa pop Indonesia? masih nih, kalau pop Jawa masih. Kalau pop Indonesia. Indonesia kan tidur tuh. Ya, Ya kan, kena kalau di ini sini nggak berat bisa. dia musik. Berat banget di sini, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi inilah solusinya, aku main Podcast. ya. Ya, kayaknya di satu kolam yang sama, di satu arena yang sama, kita bisa lah main yang lain, nggak harus melulu ke situ kan. Tapi kan juga gitu kan tadi kan, kayak gini-gini terus, gimana nih kayak gitu kan. Aku juga sebenarnya kan kalau ngomongin dunia malam juga kan sebenarnya pionir juga, nggak ada yang bikin begitu. Ayo, Gitu. ayo siapa kalian? Ayo coba sini. Saya bukan menantang, tapi kalau emang ada konten kreator dunia malam selain saya di Banyuwangi, ayo sini kumpul, gantian bro, bantuin gue juga bro gitu. Masalahnya bukan itu. Nih kalau kelihatan di medsos nih, Iya. sama cewek-cewek tuh kayak gitu. Putus dia pasti. Kayak gitu. Putus dia pasti. Paling enggak tuh dimarahin sama Bapak ibunya. ya kan, paling enggak dimarahin. Iya. Paling enggak situ. Paling enggak Iya. putus sama pacarnya kan. Soalnya itu memang dunia apa ya, tergolong enak tapi Gelap gitu. gelap. Dunia gelap. dark iya. itu tadi. Iya, dark gitu. Yang memancing dark thread kita harus muncul. Iya bener itu. Itu emang dunia gelap itu. Cuma capek emang beneran kalau di dunia malam itu apa ya? Mungkin kan anak-anak yang emang energinya masih gede kayak cowok cewek yang masih usia-usia ya di bawah 25 lah. Itu banyak wah gitu. Masa apa sih kayak sekarang yang ramai itu kan FOMO ya kan. FOMO. Apalagi Gen Z kan FOMO banget kan. Ya saya tantang kamu, setelah 25 kita lihat seperti apa sih sepak terjangmu di dunia malam. Jompo kau gitu. Soalnya kan kehidupan ini kan bukan hanya sekedar senang gitu. Kayak Bener. kalau aku sekarang sih ngeliatnya kalau hidup itu harus membawa kita ke makna gitu loh. Membawa, ya kan? Wah bener banget. Iya kan, membawa kita ke hidup. Ya, Oh, jiwanya seni banget ya mas ya, sampai mas ya? udah nyampe lah. udah gitu. Soalnya kemarin-kemarin tuh, ya alhamdulillah happy. Kalau happy-nya happy gitu. Kemarin-kemarin tuh kayak belum lengkap aja gitu. Kayak ada yang Apa karena kurang, ini gitu. belum punya pasangan, belum lengkap atau gimana? Bukan dari sisi pemahaman lah. Oh gitu. Gak siap juga kayaknya kalau orang itu belum lengkap pasangan gitu, ya kan?
Ya, kita Iya belum kan? lengkap, kita mencari pelengkap itu nggak bisa. Nggak bisa ya kan? Jatuhnya kan kita nuntut lebih banyak kan Iya. jatuhnya kan? Harus kita yang melengkapi diri kita sendiri, Iya kan? Iya kan? baru kita bisa cari yang emang sama-sama lengkap. Kalau Jadi, kita udah lengkap, jadi kita itu bisa melengkapi orang lain gitu, ya kan? Situ pun juga kalau dia kita- udah lengkap, ya maksudnya gini, meminimalisir akar masalah yang akan muncul. iya kan gitu. Jatuh gini, kalau kita udah bahagia, kita boleh nih share berbagi bahagia. Oh iya benar. Beda Itu kalau benar. ya Kamu kan? aja belum bahagia, kamu ngapain harus ngebayangin orang kayak jatuhnya gitu? nuntut, jatuhnya Iya, nuntut ya kayak kan, gitu. nuntut kebahagiaan. Nggak ada tuh, kalau udah saling tuntut nggak ada tuh kebahagiaan tuh. Bener, bener. Yang ada kan kalau pasangan itu kan berbagi bahagia nih, Bener itu. ya kan berbagi bahagia nih. Makanya aku nggak cocok dengan istilah couple atau cinta tuh harus berjuang, itu nggak cocok menurutku. Kenapa? gitu. Kenapa? Karena gini, perjuangan itu terjadi ketika ada yang kamu effort, ini juga effort. Cuma emang ada sebuah apa ya, hal yang tidak cocok tapi dipaksakan. Kalau tadi apa cinta tuh nggak butuh perjuangan, jatuh kita kayak males gitu loh. Bukan itu. Bukan ya kan, bukan ya kan. Tidak butuh perjuangan tapi butuh effort. Oh, Nah, butuh gitu effort. loh. Tapi gini lah, Apa nih rencana habis ini? Maksudnya planning besar, apa nikah dulu, apalah. Ini satu penutup, apalah untuk rencana ke depan yang goals pengen dicapai. Ingat kan udah puncak nih kehidupan ya, nih. kalau saya sih sebenarnya ingin mensejahterakan hidup saya dulu, baru saya ingin menikah sebenarnya. Karena nikah itu, aku berkaca dari semua teman-temanku yang udah nikah tuh kayak, tanggung jawabnya men, cowok kita men, gitu kan, besar banget. kita kerja seumur hidup nih, ya Iya. kan, cowok kerja seumur hidup. Jadi aku lebih ngefokusin gimana caranya untuk tidak bergantung sama orang lah, jangan sampai kayak gitu. Itu sih. Seenggaknya tuh hidup pasti gitu lah Ah. ya kan. Ya senangnya ada, ya kan, uangnya Dapat ada. duitnya juga ada. Ada, gitu. Makanya juga aku lagi berusaha untuk membuat industri film di Banyuwangi itu bisa menghidupi teman-teman yang misalnya di sini suka film. Jadi nggak perlu ke luar kota lama-lama, kayak sebulan 2 bulan kerja di sana kayak gitu, baru pulang ke sini, di sini nganggur lagi gitu kan. Iya, intinya hidup inilah ya, membawa makna gitulah ya, makna. Soalnya hidup terasa bermakna kalau kita ngemban tanggung jawab kan. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Tanggung jawabku lebih ke bumi Belambangan juga, ya kan? Oke. Karena saya juga Tawangalun, teman-teman, nih ada tatonya di sini. Iya, tahu. Saya orang Tawangalun, jadi saya entah kenapa aku merasa kayak Banyuwangi adalah sesuatu hal yang emang harus aku harus bikin apa ya, berkembang intinya gitu, Banyuwangi. Selain kehidupku sendiri kayak gitu. Oke, jadi goalsnya Itu. untuk inilah kehidupan lebih mapan lah. Iya. Oke. Mapan sih, harus mapan dulu. Courting Corner Thinking. Terima kasih.